salam sehat buat kita. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pertemuan 13 dan pertemuan 14 yang berjudul Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja dan Manajemen Mutu. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sondang Norka Sihite. Saya akan membahas tentang perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Terkait dengan produktivitas, tenaga kerja sebagai pelaksana sangat penting menunjang tujuan, efisien, dan efektivitas. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik. Rancangan kerja harus dibuat sebaik mungkin agar menurunkan kebosanan dan meningkatkan kepuasan kerja. Untuk itu perlulah dibuat sebuah rancangan kerja atau yang disebut dengan job design. Merupakan rincian isi dan cara melaksanakan tugas atau kegiatan yang mencakup bagaimana tugas tersebut dikerjakan, di mana tugas tersebut dikerjakan, dan hasil yang sangat diharapkan. Dalam rancangan terdapat 3 pendekatan kerja. Yang pertama, manajemen ilmiah merupakan aliran efisien, pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja. Yang kedua, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. 1. Job alignment atau perluasan kerja. 2. Job enrichment atau penggayaan kerja. Yang ketiga, job rotation atau perputaran kerja. Yang ketiga itu pendekatan sosioteknis, yaitu pendekatan yang tidak hanya merancang tugas, tetapi juga merancang penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Kristianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sondang tentang perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Selanjutnya ada studi gerakan. Dalam merancang sebuah pekerjaan dikenal dengan istilah studi gerakan. Terdapat 4 teknik yang digunakan dalam studi gerakan. Yang pertama, prinsip studi gerakan mengatur prinsip penggunaan tubuh manusia, prinsip pengaturan tempat kerja, prinsip mesin dan peralatan. Lalu yang kedua ada analisis tablik. Dengan menggunakan elemen dasar gerakan diibaratkan dengan huruf alfabet dan disusun membentuk kata. Lalu yang ketiga ada studi gerakan mikro, mempelajari gerakan melalui gambar atau film. Yang keempat ada peta atau bagan, menganalisis pekerjaan yang menggambarkan gerakan selimutan dengan kedua belah tangan. Lalu selanjutnya ada kondisi kerja. Untuk merancang pekerjaan, salah satu pertimbangan yang harus dipertimbangkan yaitu kondisi kerja. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi kerja. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, temperatur atau suhu. Yang ketiga, ventilasi. Yang keempat, pencahayaan. Kelima, ada warna. Keenam, ada suara. Lalu selanjutnya ada pengukuran kerja. Terdapat 3 cara yang dilakukan untuk pengukuran kerja, yaitu yang pertama studi waktu, yang kedua standar waktu yang ditentukan sebelumnya. Metode yang digunakan yaitu MTM, yang dikembangkan oleh Methods Engineering Council, di mana standar elemen dasar gerakan dinyatakan dengan unit ukuran waktu. Yang ketiga ada pengambilan sampel, dengan mengestimasi proporsi waktu di mana pekerja atau mesin melakukan pekerjaan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurleli. Produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi. Merupakan kemajuan dari perubahan dalam proses transformasi sumber daya atau input menjadi barang atau output. Produktivitas faktor tunggal. Produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi salah satu output yang digunakan. Produktivitas multifaktor. Produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi semua input yang digunakan. Masalah pengukuran. Kualitas dapat berubah walaupun kuantitas input dan output tetap.
unsur eksternal dapat menjadi penyebab peningkatan atau produktivitas. Kurang atau bahkan tidak ada satupun yang akurat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 1. Pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. 2. Pengetatan angka tenaga kerja. 3. Biaya sosialisasi, sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi dan sanitasi. Produktivitas dan sektor kerja. Sektor jasa menghadapi tantangan khusus dalam pengukuran produktivitas secara akurat dan peningkatan produktivitas. Produktivitas sektor jasa sulit berkembang karena sifat pekerjaan di sektor jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Biasanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Contoh, konseling dan mengajar. 2. Biasanya diproses secara individual. Contoh, konseling dan investasi. 3. Sering sulit untuk dimekanisme dan diotomatisasi. Contoh, jasa rambut potong. Kualitasnya sulit untuk dievaluasi. Contoh, kinerja perusahaan konsultan hukum. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen mutu. Berikut penjelasannya. American Society for Quality Control mengatakan mutu adalah totalitas, bentuk, dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Menurut David Albarvin, 1984 mengatakan, yang pertama, berorientasi kepada pengguna atau pemakainya, artinya adalah tergantung pemakai menganggapnya. Yang kedua, berorientasi kepada pengerjaan, artinya adalah mutu tergantung kepada pengerjaan. Yang ketiga, berorientasi kepada produk, artinya adalah mutu adalah variabel tertentu dan dapat diukur. Di sini ada pendekatan dan teknik yang berkaitan dengan mutu. Yang pertama, mutu harus diidentifikasi melalui penelitian. Ini termasuk dalam pendekatan mutu yang berorientasi kepada pengguna. Yang kedua, mutu diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik. Ini termasuk dalam pendekatan yang berorientasi kepada produk. Yang ketiga, produk bermutu jika dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini termasuk dalam pendekatan yang berorientasi kepada pengerjaan. Berikut, mengapa mutu penting? Karena mutu mempengaruhi organisasi dalam 4 hal, yaitu yang pertama, biaya dan pangsa pasar. Artinya adalah menunjukkan bahwa mutu yang ditingkatkan dapat mengarah kepada peningkatan pangsa pasar dan penghematan biaya. Yang kedua, reputasi perusahaan. Artinya adalah reputasi perusahaan mengikuti reputasi mutu yang dihasilkan buruk atau baik. Yang ketiga, pertanggungjawaban produk. Artinya adalah pengadilan kini menganggap bahwa pihak-pihak yang harus memikul tanggung jawab adalah seluruh pihak yang tercakup dalam rantai distribusi. Yang keempat, implikasi internasional. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, mutu merupakan perhatian internasional dan perhatian operasi. Implikasi internasional dengan adanya standar mutu internasional juga mendorong beberapa standar internasional, yaitu Jepang, Amerika, dan masyarakat Eropa mengembangkan standar mutunya. Di sini ada implikasi internasional dari mutu. Menurut Malcolm Baldrige National Quality Award untuk meningkatkan mutu dengan kriteria. Yang pertama, kita bisa lihat dari bagian ini. Di sini ada perbaikan. Di sini juga ada hasil yang diperoleh dari pasar yang terdiri dari perbaikan reputasi, peningkatan volume, peningkatan harga. Di sini juga ada biaya yang dapat ditekan, seperti peningkatan produktivitas, penurunan biaya, pengerjaan ulang dan sisa material, penurunan biaya garansi, dan ini semua akan meningkatkan laba.
Di sini ada diagram keterkaitan. Di sini kita bisa lihat ya, seperti kualitas. Kualitas itu akan saling berkaitan dengan teknik perbaikan kualitas, pengertian kualitas, konsep kualitas pada industri manufaktur dan jasa. Biaya juga, biaya kualitas, nilai kualitas, dan kaitan kualitas, produktivitas, efisien, dan penggunaan. Di sini juga ada alat dan teknik untuk pengendalian kualitas. Ini semua terkait pada kualitas. Yang terkait pada kualitas juga seperti rencana penerimaan sampel, pengendalian kualitas statistika, dan pengendalian kualitas proses statika. Ini saling berkaitan. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini diagramnya. Di sini ada pelaporan terdiri dari manajemen sistem jaminan mutu, pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, perencanaan mutu strategis, perbandingan dan analisis informasi mutu. Tujuannya adalah untuk kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk kepuasan konsumen dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, mempertahankan konsumen. Ukuran kemajuannya itu terdiri dari mutu barang dan jasa, perbaikan produktivitas, pengurangan atau penghapusan limbah, kinerja pemasok, dan hasil keuangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Yang pertama, manajemen. Dulu kala pertanggungjawaban atas mutu produk sangat tergantung pada mandor dan teknisi. Namun saat ini pertanggungjawaban ini telah beralih kepada manajemen yang disesuaikan dengan bidangnya. Yang kedua, karyawan. Artinya adalah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan penciptaan bidang baru dapat menciptakan permintaan yang tinggi akan tenaga kerja yang berpengetahuan khusus, contohnya seperti tenaga ahli. Yang ketiga, desain barang atau jasa. Dengan mutu maka produk atau jasa yang ditawarkan tersebut mudah untuk dikenal dan membuat perusahaan juga mudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Yang keempat, fasilitas proses dan peralatan. Maksudnya adalah dengan semakin meningkatnya kerumitan dan syarat mutu yang lebih tinggi, membuat keamanan produk menjadi penting. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian yang konstan untuk meyakinkan bahwa tidak ada faktor yang diketahui atau tidak diketahui akan masuk ke dalam proses untuk menurunkan kualitas komponen atau sistem. Yang kelima, material. Artinya adalah para ahli biasanya akan membuat spesifikasi dan keberagaman bahan uang yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi, namun tetap memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Yang terakhir, supplier. Artinya adalah bahwa pemasok dalam rangka pemikiran rantai pasokan mempunyai kedudukan yang jauh lebih penting, menjadi mitra dan aliansi strategis, mempunyai hubungan jangka panjang, diandalkan riset dan pengembangan produknya, dan diharapkan terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sukma Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Manajemen mutu terpadu atau MMT ada 3 bagian, yaitu yang pertama, MMT atau manajemen mutu terpadu memacu seluruh organisasi mulai dari pemasok sampai ke konsumen. Yang kedua, MMT atau manajemen mutu terpadu menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Yang ketiga, MMT atau manajemen mutu terpadu penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi yang berkelas internasional. Langkah-langkah manajemen terpadu Edward Deming menggunakan 14 langkah yang kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu yang pertama, perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, perbandingan kinerja. Yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya. Yang kelima, pengetahuan mengenai peralatan.
Di sini ada langkah-langkah manajemen terpadu menurut Edwards Deming menggunakan 14 langkah yang kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu yang pertama, perbaikan yang terus-menerus, yang kedua, pemberdayaan karyawan, yang ketiga, perbandingan kinerja, yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya, yang kelima, pengetahuan mengenai peralatan. Di sini ada instrumen dalam manajemen mutu terpadu. Di sini ada rumah mutu atau house of quality. Langkah-langkah dalam membangun rumah mutu ada 6, yaitu pertama, menentukan keinginan konsumen, kedua, mengidentifikasi atribut barang dan jasa, yang ketiga, membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang dan jasa memenuhinya. Yang keempat, mengevaluasi produk saing. Yang kelima, mengembangkan spesifikasi kinerja atas cara pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang keenam, menerapkan cara-cara tersebut pada tahap konversi yang tepat. Di sini ada dimensi kualitas untuk industri manufaktur. Dimensi kualitas untuk industri manufaktur menurut Garvin tahun 1996 meliputi yang pertama, performansi, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Yang kedua, fitur, yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain. Yang ketiga, reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. Yang keempat, konformansi, yaitu kesesuaian produk dengan syarat, ukuran, karakteristik desain, dan operasi yang ditetapkan. Yang kelima, durability, yaitu tingkat ketahanan atau awet produk atau lama umur produk. Yang keenam, serviceability, yaitu kemudahan perbaikan atau ketersediaan komponen produk. Yang ketujuh, estetik, yaitu keindahan atau daya tarik produk. Yang kedelapan, perfection, yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saya, Sinta. Dimensi kualitas pada industri jasa. Dimensi kualitas pada industri jasa menurut Garvin pada tahun 1996 antara lain communication, hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Kedua, credibility, kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Yang ketiga, security, keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Keempat, knowing the customer, pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Yang kelima, tangibles, dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Yang keenam, reliability, konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Yang ketujuh, responsiveness, tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Yang kedelapan, competence, kemampuan atau keterampilan pemberi jasa. Selanjutnya, biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang tidak memadai. Ada 4 kategori utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya pencegahan. Biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contohnya pelatihan, program peningkatan kualitas. Yang kedua, biaya penaksiran. Biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contoh, biaya pengujian, laboratorium, dan pemeriksa. Yang ketiga, kegagalan internal. Biaya yang diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan. Contoh, rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Yang keempat, biaya eksternal. Biaya yang terjadi
setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya rework, barang yang dikembalikan, kewajiban, kehilangan kepercayaan, dan biaya masyarakat. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, peranan inspeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengembalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan inspeksi. Inspeksi ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi utamanya berfokus pada dua masalah besar, yaitu kapan inspeksi dilakukan dan di mana inspeksi dilakukan. Demikian presentasi untuk kelompok kami. Sekian dan terima kasih.